Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Tiga orang ini, Pak, orang itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mafhum mukhalafah, pemahaman terhadap ayat ini. Kalau kau ingin dapat ampunan Allah, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, kalau kau ingin mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah, maka tiga yang kau lakukan: iman, la ilaha illallah. Dua, hijrah. Hijrah. Makanya Pak, sulit ngajak orang hijrah, berpindah. Hijrah itu kan gitu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tak bisa hijrah secara fisik, hijrahlah secara mental. Taubat, melakukan kebaikan, perbaikan dalam hidup. Dulu ahli maksiat menjadi taat, dulu banyak melakukan dosa, berburu pahala, dulu malas ibadah, rajin malas ke masjid, jadi rajin ke masjid, dulu pemarah, jadi pemaaf, lembut, dan lain sebagainya. Hijrah, baru berjihad di jalan Allah. Mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami, bapak dan ibu, guru-guru kami yang kami muliakan, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang nggak ada, enakan. Kenapa masalah utang amin ya kuat ya? Karena wajah-wajah mekar ada juga satu dua di sini ya Pak. Sama kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita, Ketua FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim atau Silaturahmi Masjid dan Musola se-Kecamatan Sunggal, Kota Lembang. Kemudian Ketua Ustadz Salman SE, penasehat pembina kita Ustadz Hendro, Ketua BKM Pak Hendro juga, Hendro Kuadrat. Sama kita hormati Bapak Kades kita, seluruh Ketua BKM Masjid dan Musola, orang tua kami, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini tausiah Pak, tak lama-lama. Pakai prinsip ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jangan ikan kakap, ikan lele, banyak cakap ke lele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair, siap cakap, cair ya berubah, cair minumnya. Mari mengundang anak terkutuk, anak yang terhina dan terbuang. Siapa hadirin yang mengantuk, doakan semoga hilang. Luruskan niat kita karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Berarti perjalanan kita ini menuju ke sini ini fi sabilillah, mati syahid. Ibu bapak, untuk kajian-kajian ilmu datanglah. Kenapa? Karena dia berada di jalan Allah, mati
fisabilillah. Makanya masih muda ini suka saya dakwah, salah satu motivasinya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebuah pertanyaan menghampiri kita, ini saya ingin berdialog dengan Bapak Ibu, biar nuansanya hidup. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah 100.000. Lumayan nih. Yang jawab Bapak Ibu selain Ustadz Salman, Ustadz Hendro, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Karena biasanya Ustadz-Ustadz tahu. Hadiahnya 100.000. Limpul dari saya, limpul dari Pak Kades. Ya, sama aja ya kan? Pertanyaannya mudah. Angkat tangan Bapak Ibu. Amalan apa yang paling Allah cinta? Satu. Mana Pak? Dua. Enggak, angkat tangan Pak. Dua. Tiga. Masya Allah. Oh ya, uang kita cepat ya Pak. Ada yang bilang sedekah. Ada juga yang bilang sholat 5 waktu. Ada yang bilang bakti kepada orang tua. Tapi saya terdengar tadi ada yang bilang jihad fisabilillah. Coba ya. Oh, nggak mau? Nggak mau apa? Selamat uang gue cepet. Baru kali ini ada orang dikasih krim nggak mau. Mantap Pak. Mudah-mudahan tahu. Ustaz, orang yang di alam kubur pengen bangkit sesaat untuk apa Ustaz? Sedekah. Ketika orang meninggal berada di alam kubur, yang pertama ditanya sedekah, bukan sholat. Banyak pun sholatnya Ustaz, rajin pun sedekahnya, bolak-balik ke tanah suci, tahajud pun tiap malam, kalau sudah meneteskan air mata kesedihan orang tua, surga nggak di depan mata Ustaz. Berarti amalan yang paling utama berbakti kepada orang tua. Ternyata Bapak Ibu, semuanya itu benar, tapi yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, amalan apa yang paling Allah cintai? Rupanya, amalan yang paling Allah cintai menurut nas Al-Quran dan hadis Rasulullah ada satu Pak, betul orang tua kita, jihad fisabilillah. Pertama, Quran surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, sukakah kutunjukkan sebuah tijarah, jual beli, perniagaan, ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Kalau kau berniaga denganku, kata Allah, dapat terhindar dari panas api neraka. Ada 3, beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya, sholat bukan. Sedekah? Enggak. Bakti orang tua? Bukan. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2. Anggur pula orang ngasih hadiah lagi. Lagi-lagi boleh. Dalil yang kedua, ada sahabat Nabi belum pernah sujud masuk ke dalam surga, rupanya mengamalkan amalan jalan pintas, jalan tol.
Nama sahabatnya Husyairin bin Abdul Ashhar. Kisah Husyairin ini Pak viral pada saat itu sampai Abu Hurairah mengatakan ini Husyairin belum pernah sujud masuk ke dalam surga karena dia mengamalkan amalan jihad fisabilillah. Subuh masuk Islam, apa yang kulakukan? Sholat, belum waktunya sholat. Apa yang kulakukan? Berjihad di jalan Allah. Mati dia Pak sebelum sholat zuhur. Dialah sahabat Nabi yang belum pernah masuk, yang belum pernah sujud tapi masuk ke dalam surga. Nah, susu begitu. Gemuk awak. 3. Nah ini di penghujung Muharram, di tanggal 28 atau 29 Muharram. 29 Muharram. Ibu bapak, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah ini, hadisnya riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah begini, "Ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yakni ayyamul ashra." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai' aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari untuk beramal soleh ahabbu ilallah yang paling Allah cintai min hadhil ayyam kecuali pada hari ini yakni ayyamul asyra 10 hari. Sampai Allah bersumpah demi waktu 10 wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar, demi waktu 10. Ternyata dalam tafsirul Quran Allah bersumpah demi waktu 10 itu Pak ada 3, dan 3 waktu ini bagus sekali untuk bermunajat. 1, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 2, 10 pertama di bulan Muharram, 3, 10 malam terakhir di malam Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasul, enggak juga dikalahkan dengan jihad. Walal jihad fi sabilillah. Enggak, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yajid min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwa, thumma kemudian lam, kayak lam yalid walam yulad, selama-lamanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Thumma lam yarji, dia nggak balik selama-lamanya, artinya mati di medan jihad. Berarti Pak, sahabat tahu, makanya sahabat bilang, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cintai itu nggak juga dikalahkan dengan jihad. Walal jihadu fi sabilillah. Enggak, kecuali dia mati. Makanya Pak, Bu, Pak, masih hidup? Masih. Makanya maaf Pak, maaf Pak, kalau ayat tentang jihad ini kita cekokin, kita doktrin orang anak muda yang baru hijrah, jangan heran besok dia berani menegakkan dirinya di depan orang banyak. Makanya hati-hati. Tengok susunan pelajaran fikih itu. Pertama kali bab niat, pertama kali toharoh. Bab yang tertinggi itu Pak, jihad fisabilillah. Karena mustahil orang bicara jihad kalau toharohnya nggak tuntas. Makanya Bapak, saya, Ibu, kalau ditanya puncak tertinggi keimanan seorang hamba berada di mana hari ini Pak Ustaz? Jawabannya 1, berada di Gaza, Palestina. Tak sangguplah kalau kejadian itu pindah kemari. Seorang ayah menggendong anaknya, kepalanya utuh, separuh badan sampai ke bawah, hancur lebur, meninggal dunia. Anak-anak kecil Pak berada di lantai 2 sebuah gedung, dijatuhkan bom dari atas, tertimpa reruntuhan. Di pinggir-pinggir itu orang itu tertimpa reruntuhan, maaf, keluar biji mata.
200 anak penghafal Quran diungsikan di sebuah tempat, dijatuhkan bom dari atas, meninggal 200 anak penghafal Quran. Perempuan yang sempurna menggunakan cadar dan nikobnya, maaf, diperkosa di depan ayah kandungnya dibunuh di depan mata kepalanya. Kalau kejadian itu pindah kemari, belum sanggup lagi tahu. Jadi hari ini puncak tertinggi keimanan seorang hamba berada di mana? Sampai netes air mata kita ketika ada seorang khatib menyampaikan khutbah tersingkat di dunia, lebih kurang 3-5 menit aja. Apa dia bilang? Kalaulah lebih kurang 37.000 orang sudah meninggal di jalan Allah di Palestina, nggak juga menggugah kita umat Islam untuk peduli dengan agama. Dengan cara apa lagi Allah ingin menegur kita? Luruskan saf kalian, langsung kita sholat Jumat. Habis. Rafah inilah tempat kami terakhir untuk mengungsi. Tak ada tempat kami lagi mengungsi kecuali surganya Allah. Maka binomat doa lagi. Ada donasi-donasilah dari rezeki kita. Tebarkan fakta. Dan satu lagi Pak, satu lagi. Kalau kita tak bisa berbuat banyak, ada perbuatan kecil tapi berdampak besar. Lapar ibu, Bang, belokkan dulu Bang ke toko itu Bang. Belokkan dulu ke tempat makanan siap saji itu Bang. Lapar kalian, dibelokkan suami kita. Ibu tengok logo itu. Nampak ibu ada tetesan darah anak-anak Palestina. Bang, balik kanan Bang, tak mau beli di sini. Beli aja di pinggir jalan tuh Bang. Putar. Kalau bisa kita boykot. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan saudara kita, Allah mansuril Islam wal muslimin fi Palestina. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berarti amalan yang paling Allah cintai itu jihad fi sabilillah. Ya. Makanya kalau salah kita mengartikan tentang jihad ini, Pak, jadinya jahat. Berharap matinya syahid, jadi offside. Berharap husnul khotimah bisa menjadi su'ul khotimah. Bapak tahu yang membunuh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib? Ibu tahu? Kalau tahu kasih tahu ya, Bu. Yang membunuh khalifah yang keempat, menantu Nabi, sahabat Nabi, suaminya Fatimah Zahra. Siapa Pak? Namanya bagus, hafiz Quran 30 juz. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Hafiz Quran 30 juz. Hidup di zaman khalifah yang keempat. Siapakah yang membunuh khalifah yang keempat? Seorang hafiz Quran 30 juz, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ibu bapak tahu ketika dia mau dikisos, dia katakan, kalian semua boleh memotong seluruh tubuhku, tapi jangan lidahku. Meninggal. Kenapa? Karena biar bisa aku berzikir kepada Allah. Kalau bapak-bapak hakimnya pada saat itu, bagaimana menilai itu? Bingung kan? Itulah namanya zaman fitnah. Kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi ketika dia membunuh khalifah yang keempat, ditegakkan kisos kepada dirinya karena dia membunuh sahabat Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin masuk ke dalam surga. Rupanya Abdurrahman bin Muljam dikena satu aliran sesat di dalam Islam. Apa Pak? Khawarij, takfiri, suka kali mengkafir-kafirkan orang. Halo? Masih hidup? Masih. Bu, Pak, hati-hati ketika saya merasa diri jauh paling baik daripada orang lain, itu cikal bakal. Kemudian intoleran terhadap masalah-masalah fikih furu'iyah, hati-hati, bisa terkena benih-benih cikal bakal penyakit. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia.
Itu ungkapan siapa Pak? Bu? Ungkapan iblis laknatullah di dalam Quran. Ana khairun minkum, aku lebih baik daripada dia. Maka bab tentang ini Pak harus betul-betul didudukkan. Bapak Ibu maaf, Bapak Ibu nggak pernah berpikir kenapa ya aku hidup di zaman 2024 ini? Aku tinggal di sini, maunya kan enak aku hidup di zaman Nabi dahulu. Kenapa? Ayat turun, petunjuk jelas. Ada masalah, tanya sama Nabi, habis masalah. Ya kan Bu? Hidup di zaman sekarang kan bingung kita. Tanya Ustadz A beda, tanya Ustadz Salman beda, tanya Ustadz Hendro beda, tanya Ustadz Jarod beda. Maka kata emak-emak ini banyak masalah, pergi ke Pegadaian, mengatasi masalah bawah masalah. Bu, Bu, banyak masalah. Kalau di zaman Nabi kan enak Pak, bermajelis dengan Nabi, tengok wajah Nabi, ya Allah, teduh hati kita. Ada masalah kita tanya sama Nabi, habis masalah. Ada masalah besar, ada nama di dalam Al-Quran itu nama-nama sahabat yang ayat itu bercerita tentang sahabat. Tapi Pak, saya ingin katakan gini, qadarullah ini takdir dari Allah, pantasnya Allah menghidupkan kita di zaman saat ini. Kenapa? Karena kualitas iman kita pantas hidup di zaman saat ini. Kalau hidup di zaman dahulu, di zaman Nabi, nggak yakin. Aku pun nggak yakin sama diriku. Ada sahabat Nabi, namanya Julaibib. Siapa Pak? Julaibib radhiyallahu anhu ini di antara sahabat, maaf, dia yang lama berumah tangga. Ketika itu jumpa sama Nabi, Nabi katakan, Julaibib kok ingin berumah tangga? Mau ya Rasulullah. Tapi siapa yang mau sama aku ya Rasulullah? Di antara sahabat, maaf ya Rasulullah, aku hitam, aku yang paling jelek. Ya Rasulullah, di antara sahabat, aku nggak jelas keturunanku, hartaku nggak ada. Siapa yang mau menikah dengan diriku ya Rasulullah? Sekarang kau pergi ke rumah saudagar Madinah, sampaikan pesan dari Rasulullah, aku menyuruh dia untuk menikahkan anak perempuannya kepada dirimu. Salam Rasulullah. Ini pelajaran yang pertama, maaf Bu, kalau ada anak gadis kita, ada anak gadis kita, ada anak lajang kita, kitalah orang tua yang pertama sekali yang mencarikan jodoh untuk mereka. Jangan dibiarkan aja. Ya Bu, Pak, kalau ada anak gadis kita, kita ayahnya yang bertanggung jawab pertama sekali mencarikan jodoh untuk anak. Kalau ada dua laki-laki melamar anak gadis Bapak Ibu, satu PNS, naik mobil Avanza warna putih, cantik kali. Dua, hafal Quran 30 juz, naik kereta legenda, engkolnya lepas, lingkarnya balik. Dua ini melamar anak gadis Bapak Ibu, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? Gaya. Ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat. Ketika dapat pesan seperti itu, dapat memo seperti itu, apa yang dilakukan Julaibib? Ya dia senang. Dapat pesan dari Nabi, dapat memo dari Nabi, dapat rekomendasi dari Nabi. Sepanjang jalan, senang Bu. Sampai ke rumah tujuan, apa dia katakan? Assalamualaikum, saudagar orang kaya Madinah. Aku Rasulullah, aku ini Julaibib, utusan Rasulullah. Rasulullah menitip salam kepadamu. Kamu disuruh Rasulullah untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku. Ini pesan Rasulullah. Ya terpeluk mau kawan, siapa kan? Aku Julaibib. Aku membawa salam dari Nabi. Nabi menyuruh kamu untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku.
Udah gini. Kau balik, nanti ku balik. Ini penolakan secara halus ini. Tapi apa yang terjadi? Rupanya anak gadisnya mendengar di dalam. Anak gadisnya mendengar di dalam. Apa kata anak gadisnya? Ayah, kenapa kau suruh pulang? Aku kan ingin berdiskusi kepadamu. Ayah, dia datang membawa salam dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kamu untuk menikahkan aku dengan dirinya. Bukan untuk berembuk, ayah. Nikahkan aku sekarang dengan dirinya, ayah. Karena aku cinta kepada Rasulullah. Karena aku taat, sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi Muhammad, maka Allah juga akan cinta dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Ayah, aku cinta kepada Rasulullah, aku taat kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh kau untuk menikahkan aku dengan dirinya, bukan untuk berembuk. Nikahkan sekarang aku dengan dirinya, ayah. Nikah, Pak. Ibu bisa kayak gitu? Bapak bisa gitu? Siapa Ustaz yang kita senangi? Ustaz Salman, Ustaz Endro. Nah, kata Ustaz itu, aku utusan Ustaz Endro sama Ustaz Salman. Itu ke SMM itu. Terus katanya Bapak ada anak gadisnya, Bu ya? Ada anak gadis Ibu? Ada. Katanya suruh melamar, Ibu Bapak suruh nikahkan sama aku. Gitu. Siapa yang bilang? Ustazku itu nak. Kamu sama Ustaz sama-sama gila kayak gua. Ya Allah, ya Allah. Nah, nikah orang. Ketika nikah, maaf. Si Julaibib mendengar ada panggilan. Panggilan itu kan setidaknya ada 4. Hanya al sholat, nanti sajalah, ya kan Pak, bisa ditunda. Yang kedua, hanya apa Pak? Panggilan kedua apa? Panggilan pertama, ayo kita sholat. Yang kedua, panggilan apa Bu dari Allah? Yang nggak bisa lari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak bisa lari dari panggilan. Yang ketiga, labbaik Allahumma labbaik, panggilan ke tanah suci. Yang keempat, nah ini yang belum nih Pak. Kenapa? Karena untuk bangsaku ini harus detail. Harus pemimpin, harus negara itu yang menegakkan. Nggak bisa kelompok-kelompok. Bahasanya sangat detail. Mana itu Ustaz? Hayya 'alal jihad. Ayo kita jihad. Pada saat itu panggilan Pak, hayya 'alal jihad. Dia baru menikah, maaf, mau malam pertama. Lama melajang. Menikah, ya paling sasarannya itu satu. Lama dia menunggu. Apa yang terjadi ketika maaf mau malam pertama, panggilan hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Dia lebih cinta kepada Allah ketimbang istrinya, dia tinggalkan bojonya. Dia penuhi panggilanku. Kalau awak kan sayang ya, aku sayang, enggak lah, nantilah ini dulu. Lama dia menunggu Pak, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Dia tinggalkan istrinya, dia membela agama Allah. Kepada Allah, dia mati di medan jihad si Julaibib. Sampai kabar sama Rasulullah, ya Rasulullah, Julaibib wafat di jalan Allah. Ini harta peninggalannya ada di medan perang. Kepada siapa kami berikan ya Rasulullah? Aku tak tahu ahli warisnya kecuali istrinya yang baru berumah tangga. Kau berikan kepada istrinya, sampaikan salam dari Rasulullah. Sampailah kepada istrinya, wahai fulana, ini ada peninggalan dari suamimu wafat di jalan Allah. Menetes air mata sang istri. Kata Rasulullah, ini harta diberikan kepada ahli warisnya. Sambil menetes air mata sang istri, dia tegar, apa kata sang istri? Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Aku tak butuh harta.
Aku menikah kepada Julaibib karena aku taat kepada Rasulullah, aku cinta kepada Rasulullah. Bukan karena harta. Berikan harta ini kepada Baitul Mal. Aku titip doa kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakanku agar aku bisa berjumpa di surga dengan suamiku dan aku digantikan dengan suami yang jauh lebih baik dan Allah memberikan aku keturunan yang banyak dan soleh dan solehah. Rasulullah doakan dia memiliki keturunan soleh dan solehah, menjadi seorang ulama yang mengajar di Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba awal dipanggil jihad, Jarod, ya Rasulullah, labbaika, jihad. Sakit perut ya Rasulullah. Emro, Salma, siap. Ayo jihad. Ngurusin ya Rasulullah. Makanya kita lebih pantas hidup di zaman ini. Inilah dakwah kita. Kita hanya melawan kemalasan kita dalam beragama. Makanya saya sampaikan semua ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Biasanya jawab Allah. Ini pelit kali bapak-bapak di sini. Ulang. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nggak pakai marah lah ya. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. 3 orang ini Pak, orang itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mafhum mukhalafah, pemahaman terhadap ayat ini. Kalau kau ingin dapat ampunan Allah, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, kalau kau ingin mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah, maka 3 yang kau lakukan. Iman, la ilaha illallah. 2, hijrah. Makanya Pak, sulit ngajak orang hijrah, berpindah. Hijrah itu kan gitu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tak bisa hijrah secara fisik, hijrahlah secara mental. Taubat, melakukan perbaikan dalam hidup. Dulu ahli maksiat menjadi taat. Dulu banyak melakukan dosa, berburu pahala. Dulu malas ibadah, malas ke masjid, jadi rajin ke masjid. Dulu pemarah, jadi pemaaf, lembut, dan lain sebagainya. Hijrah, baru berjihad di jalan Allah. Mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sulit Pak ngajak anak untuk hijrah, untuk berbuat kebaikan kalau imannya tak dipatuhi. Di mana dapat iman? Ini Pak salah satunya majelisnya. Salah satunya majelis ini. Sulit ngajak orang untuk beribadah kalau tak ada iman. Makanya iman ini harus betul-betul dijaga. Jadilu imanakum, perbaharui terus iman kalian dengan selalu mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka ketua BKN izin Pak Hendro, kalau bisa di masjid-masjid kita Pak, yang menjadi sebuah tradisi yang baik, subuh tuh galakkan lagi tahlil lagi. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Orang-orang tua dulu mengajarkan kepada kita di setiap surau masjid langgar pada saat itu tujuannya satu, untuk mendawamkan, melatih kita sehingga nanti di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat yang sering kita ucapkan tersebut.
La ilaha illallah. Izin semua Bapak Ibu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Harga mati, tak bisa ditawar-tawar. Makanya kan maaf, di sebuah kota, daerah, desa, jangan menjadi orang yang hidup apatis, nggak peduli Pak, jangan. Karena kata Allah harus ditegakkan dakwah di dalamnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Tugas kalian apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kalian sama Allah. Tapi kalau sebuah kota, daerah, desa, lingkungan ahli maksiat merajalela, dosa di mana-mana secara terang-terangan, tak malu lagi orang melakukannya. Kalau tak ada dakwah di dalamnya, hati-hati. Betul saya bilang, musibah bencana yang Allah berikan gak pandang bulu, baik yang baik, baik yang tak baik, disatu rata oleh Allah. Ingat Bapak Ibu dulu di Mesir. Ibu Mesir mencirim pesisir, bonjol, biji. Di kota itu lah biji. Yang ada mallnya itu Pak, BSM. Di Binjai itu ada namanya Mesir, mencirim pesisir, bonjol. Ustaz, kenapa Ustaz contohkan itu? Di depan mata Pak. Dan orang semua menyaksikan itu. Kenapa Ustaz? Ada sebuah musola. Di depan musola itu di pinggir sungai. Makanya mencirim pesisir namanya. Di pinggir sungai. Pada saat itu Pak, Bu, maaf, tak ada lagi mereka menghargai orang-orang yang datang ke musola, ke masjid. Di situ maaf ngisap narkoba, di situ maaf transaksi narkoba, di situ mereka transaksi narkoba, ngisap ganja dan lain sebagainya. Ustaz kok tahu? Saya pas ngisi di musola itu, ketika awak jadi imam, masuk Pak aroma asap dari celah-celah. Syukur awak nggak ngeplay kan Pak. Tempat ngeplay apa hancur bacaan. Inna a'tayna kal kamtsar fasholli li rabbika wanhar. Inna apa ya? Pendengaran Pak. Inna dari bilang. A'tayna belok lagi fasholli li rabbika wanhar. Inna para anak-anak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belok aja. Pak, apa yang terjadi? Ketika siang hari tiba-tiba air naik, dia tak pandang bulu. Rumah agen narkoba disapu rata dengan tanah, rumah orang yang rajin ke musola rata dengan tanah, sang musolahnya juga disapu Allah dengan air. Tinggal kita yang menilai. Kena sama ahli maksiat namanya teguran. Kena sama yang orang tak ahli maksiat namanya ujian. Mana ada pula banjir milih-milihnya kan Bu? Ini rumah ketua FKSMM nih, izin ya, belok air. Ini ketua wirid bagus jadi belok air. Yang ada simpati semua. Maka saya ingin mengajak kepada kita, kuntum khairul umat, kita umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Kalau kita menjadi umat yang terbaik, 3 yang kita jalankan sama-sama, Pak, saya, Bapak, Ibu, dan kita semua. Ajak orang melakukan kebaikan, cegah orang melakukan kemungkaran, terus tegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ibu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak.
Kita menjadi seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang terbaik yang bersumber dari yang baik kepada anak dan cucu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ustaz, hijrah itu apa artinya? Berpindah. Tak mungkin Pak Ali bin Abi Thalib kalau tak punya iman kepada Allah dan Rasulnya berani menggantikan posisi tidur Nabi yang pada saat itu diancam mungkin dibunuh. Ali, labbaik ya Rasulullah, gantikan posisi tidur aku karena aku sama Abu Bakar ingin hijrah ke Yasrib Madinah. Ali nggak pernah kita dengar ada ganggu. Kok aku ya Rasulullah, kan banyak yang lain. Kok sayang kali sama aku masih muda, Abu Bakar yang tua-tua sedikit, ada dibilang. Lebih kayak Rasulullah. Syukur kafir Quraisy dibukanya dulu di tengok Ali. Kalau tak dibukanya main dibunuh saja, terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tak mungkin Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain tak punya iman bisa disuruh hijrah begitu. Pasti ada iman yang dibangun. Ketika iman kuat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika saya, Bapak, Ibu ingin bertemu dengan Allah, dua caranya. Satu, banyak beramal soleh. Apa saja, Pak? Kalau bila perlu, tak ada orang lain tahu amalan-amalan kita yang kira-kira kalau kita meninggal kita bisa masuk ke dalam surga. Itu nggak ada yang tahu sahabat yang lain kecuali Rasulullah, Pak. Kalau nggak Rasulullah kasih tahu. Bilal, apa amalan-amalanmu? Kok aku bermimpi terompahmu mendahului aku di surga? Nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada di mana? Apa amalan-amalanmu? Nggak ada ya Rasulullah kecuali setelah aku berwudu, aku melakukan sholat duha. Itulah sunnah sholat duha. Abu Bakar asal siap pulang sholat zuhur, ditengok nggak ada pulang ke rumah, ditengok nggak ada pulang rumah. Apa amalan Abu Bakar ini? Rupanya diikuti oleh Umar bin Khattab, Pak. Amalan andalan dari Abu Bakar. Diintip rupanya dia singgah ke rumah seorang janda tua dan dia mempersiapkan bekal ataupun makan dari orang tua janda. Janda tua, janda muda, janda tua susah, janda muda kaya, nanti aku mau ya kan, Pak. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari amalan-amalan andalan yang kira-kira kalau kita meninggal dengan amalan itu, kira-kira Allah pantas memasukkan kita ke dalam surga Allah. Terakhir, Pak, ini Ustaz, apa yang kita hijrahkan, Ustaz? Ini yang paling penting saya rasa. Mulai detik ini, hijrahkan diri kita dan keluarga kita lebih cinta, peduli dengan Islam. Karena kita halal, itu karena Islam. Kita bisa campur dengan istri kita, itu karena agama. Tegakkan ini agama di dalam rumah tangga kita bagus-bagus. Kalau anak belum sholat, suruh dia sholat. Kalau anak belum ngaji, suruh dia ngaji, Bu. Titip aku jadikan anak bapak ibu satu aja. Ada yang membela agama Allah ini. Ada yang menegakkan agama Allah ini. Kemudian yang kita hijrahkan, peduli, cinta dengan produk-produk Islam. Ya. Salah satu contoh, maaf. Dulu, Pak, Umar bin Khattab ketika menulis surat pemerintahan harus diletakkan stempel, tanda tangan, dan satu lagi, Pak, tanggal. Pada saat itu yang ada penanggalan dua. Satu punya Romawi dengan Masehi, sekarang udah 2000 berapa? 2024. Dan Cina dengan kalender Cina, udah 2000 berapa? Lebih juga.
Pada saat itu apa kata Umar? Aku tak mau pakai punya mereka. Nggak ada ya Amirul Mukminin. Nggak ada. Punya kita mana? Nggak ada ya Amirul Mukminin. Ya, kalau gitu kita adakan punya kita. Kumpul semua sahabat. Musyawarah, mufakat. Diambil dari hijrahnya Rasulullah. Kita tetapkan menjadi satu hijrah. Lama Pak peninggalan Islam ini berkibar. Sampai runtuhnya baru. Khilafah Turki Utsmani runtuh pada bulan Maret tahun 1924 Masehi di Turki. Khilafah Turki Utsmani runtuh, yang meruntuhkannya siapa Pak? Ataturk, Kemal Ataturk. Ajan yang pakai bahasa agama diubahnya pakai bahasa Turki. Pelajaran agama tak ada lagi, diterapkan di sekolah-sekolah di Turki. Ini Turki sana, bukan Turki yang belok kiri di Jebu. Mana pikiran? Ketika itu apa yang terjadi Pak? Kemal Ataturk menghapuskan tuh khilafah Turki. Kalau kita pakai sistem kayak gitu, nggak perlu pakai paspor kita ke negara-negara Islam. Ke Mekah, ke Madinah, nggak perlu pakai paspor. Karena punya daulah umat Islam. Tapi sekarang kita udah dikotak-kotakkan berdaulat masing-masing. Nah, ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tak ada lagi penanggalan Islam. Yang ada kembali ke penanggalan Masehi. Maka anak-anak kita hari ini lupa. Kata Allah dalam Quran surah At-Taubah 36, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sisanya 8 lagi tak masuk Pak kalau kita bilang Januari, Februari, Maret. Betul ya Pak? Sisanya apa Pak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ulang Bapak Ibu, tanya sama anak cucu kita, sebutkan 12 bulan di sisi Allah. Kalau bisa dijawabnya alhamdulillah, anak kita tahu 12 bulan di sisi Allah. Tapi nyatanya usah jauh-jauh kan, kita aja lah. Kapan kalender Islam kita lahir ke dunia? Ada yang tahu gitu. Syukur awak kan. Awak lahir tanggal 9. Maaf, saya lahir tanggal 12 Safar 1409 Hijriah. Ustaz kok tahu? Sebelum kemarin kita tengok dulu di Google. Bulan Safar saya lahir. Bu, Pak, maaf. Ini saya kasih tahu, tapi rahasia kita nih. Iya, jangan kecil kali ya Bu. Pecah-pecah di mulut aja. Ustaz ingin katakan apa? Masing-masing agama punya tahun barunya. Saudara kita sebangsa Cina, Imlek. 1 Muharram, Islam. 1 Januari, ya. Salah Ustaz pakai penanggalan Masehi? Tidak salah. Dosa? Tidak dosa. Babnya muamalah. Tapi yang sedih ketika kita lupakan produk-produk kita. 1 Muharram, ada ikut tengok orang Pakaraya? Mana ada. 1 Masehi, 1 kampung itu Pakaraya. Pakai keyboard sampai tengah malam. Ada ayam swallow dibakar. Yang penting terakarnya kan Pak. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 Muharram itu tahun baru umat Islam. Nih, setahu ibu September itu bulan berapa? 9. Asal katanya September 7 itu Pak. Setahu bapak Desember itu bulan berapa? 12. Asal katanya Desember, bilangan desimal 10 itu. Agustus nama kaisar, Julius. Jadi 12. Rupanya banyak nama-nama pembesar dan dewa Yunani kuno.
Tapi syukur alhamdulillah karena pengajian banyak digelar, ustaz-ustaz banyak didapati, informasi mudah didapati. Nama anak cucu kita belakangan mulai Islam. Kalau dulu lahir bulan itu, itulah namanya. Betul. Lahir bulan Juli nggak jauh-jauh. Juliarti, Juliningsi, Julianto. Lahir bulan Juli, Juliarti, Julianto. Lahir bulan 8, Agus. Lahir bulan 10, di Octavian. Lahir bulan 12, Desi Anggun Prativi. Lahir bulan 4, Aprilia. Lahir bulan 2, Febri Ayu. Lahir bulan 1, Januari. Betul ya, Bu? Tapi kalau udah maju namanya udah nggak usah ganti lagi. Ini pasti ada nama Juliati, Julianto. Tapi belakangan mulai Islam bagus. Yang tak bisa mereka ubah bilangan hari punya kita dan kita pakai. Senin Ithnain artinya 2. Selasa Al-Fulata artinya 3. Rabu Al-Arba'ah artinya 4. Kamis Al-Khamis artinya 5. Jumat sengaja Allah buat Al-Jum'ah berkumpul hari raya kita dalam satu pekan. Itu yang kata Nabi, maaf, kalau ada laki-laki sehat, balik, berakal, gak dalam perjalanan, gak hujan lebat, dipanggil dia untuk sholat Jumat, gak datang dia sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah kunci mati hati. Orang rambung bang, DJ, pandai kali, udah mau ketiga datang, 2 hari nggak nampak watang gitu, mau ketiga datang, ditandai orang rambung doang. Ya kalau juga malaikat berdoa juga. Satu as-sab'ah artinya 7. Satu yang berhasil dijajah Belanda. Apa Ustaz? Ahad diubah menjadi minggu. Minggu itu bahasa Portugis. Domingos artinya hari besar Tuhan. Hanya di negeri kita yang pakai kata minggu Ustaz. Ya. Di Malaysia Ahad. Di Eropa Sandi. Di Amerika Sunday. Di Pinggir Barat lah, di Mosambik. Kalau di Mosambik kita Ahad konotasinya apa Ustaz? Kepada Allah. Qul huwallahu, katakan Muhammad Allah Tuhan. Makanya kembalikan lagi kata Ahad. Pelan-pelan kita kembalikan kata Ahad. Kalau dia nggak ngerti baru kita bilang minggu. Karena minggu itu bahasa yang dijajah oleh orang-orang Belanda ketika menjajah orang Indonesia yang mayoriti beragama. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk hijrah dan bersungguh-sungguh dalam agama, cinta kepada agama, dan tetaplah keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah mencabut nyawa kita. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.